Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam refleksi bacaan hari Minggu. Kali ini kita baca bersama-sama dari bacaan liturgi Minggu 18 April 2021. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 13-15 dan 17 hingga 19. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu yang menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuanmu, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Bacaan kedua diambil dari surat Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat 1-5a. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Bacaan Injil diambil dari Lukas 24 ayat 35 hingga 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku, dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka,
adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Bacaan-bacaan di hari ini memperlihatkan kepada kita kekuatan dari Paskah, dari kebangkitan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami situasi-situasi dalam hidup yang mungkin kurang menguntungkan, atau mungkin sedang ada di dalam sebuah pergumulan tertentu, maka saya mau menawarkan 3 refleksi ini. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus. Kita lihat pada bacaan Injil memperlihatkan dengan jelas bahwa dia bukan sekadar manusia. Pada waktu itu banyak yang berpikir bahwa Yesus itu hanya sekedar nabi atau bahkan guru. Tetapi nabi dan guru tidak bisa mengalahkan kematian. Waktu Yesus akhirnya bangkit dari kematian, orang-orang terkejut, terpesona. Karena kebangkitan Yesus dari kematiannya memperlihatkan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia yang hebat, tetapi dia adalah sungguh-sungguh Allah. Kenyataan bahwa dia sungguh-sungguh Allah sebetulnya adalah sebuah jaminan bagi kita semuanya, bahwa kalau kita berharap pada dia, maka kita tidak perlu khawatir, karena dia, tempat kita menggantungkan harapan kita, adalah dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab dia bukan sekedar nabi, dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Kenyataan ini diteguhkan lewat khotbah Petrus pada bacaan pertama. Petrus mengatakan begini, "Yesus, pemimpin kepada hidup itu telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati." Petrus juga berkata, "Hai saudara-saudara, aku tahu kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang difirmankannya, bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita." Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang buruk, apa yang negatif itu bisa dipakai sama Tuhan dan dibalik sama Tuhan menjadi kebaikan. Dan ini bukan hanya soal yang sederhana atau soal yang mudah, karena bahkan kematian pun diubah oleh Tuhan menjadi kebangkitan. Jadi artinya hari ini kalau kita punya pergumulan apapun dan kita bersandar pada Yesus, kita berharap pada Yesus, kita tidak sia-sia, karena di dalam nama Yesus itu ada kekuatan yang sanggup mengubah pergumulan, ketakutan, kesakitan, kekhawatiran yang paling negatif sekalipun bisa diubah oleh Tuhan, karena yang mati pun bisa dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Maka kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Poin yang ketiga kita lihat pada bacaan kedua, surat Yohanes. Yohanes mengatakan, kalau begitu kata Yohanes, taatilah firman Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Jangan lari, jangan melanggar firman Tuhan, tetapi taat saja pada firman Tuhan. Karena kalau kita setia dan taat mengikuti firman Tuhan, kita menjadi seperti Yesus yang mengikuti kehendak Bapanya. Dan apa yang terjadi pada Yesus?
Dia setia, taat pada Bapanya sampai mati, lalu dibangkitkan oleh Bapa. Maka kita lihat di sini, kalau kita semua punya pergumulan, punya situasi yang mengkhawatirkan, ataupun keadaan-keadaan yang mungkin kita sudah putus asa, Paskah memberikan jaminan kepada kita. Tidak perlu putus asa, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab Allah sanggup membalikkan apapun situasi, apapun keadaan yang mungkin hari ini membuat kita terpuruk. Seperti Allah bangkit dari kematiannya, begitu juga kita bisa diubahkan oleh Tuhan dari Jumat Agung menjadi Minggu Paskah. Dengan demikian maka iman kita kepada seorang pribadi yang bernama Yesus tidak pernah sia-sia. Kebangkitan menjadi bukti nyata sekaligus jaminan bahwa apapun situasi di dalam hidup kita yang kurang baik ataupun yang jelek, yang buruk, selalu bisa menjadi baik kembali waktu kita taat dan setia menjalaninya di dalam firman Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.